Kayak sekarang gue ngeliat di dunia konten itu orang terlalu sering ngeliat ada yang works, terus oh itulah gue pengen itu. Padahal sebenarnya nggak enjoy juga ngedeliver itu. Dan audiens tuh nggak sebodoh itu, kayak mereka tuh tahu gitu ketika lu tuh nggak jadi diri lu yang aslinya gitu. Kalau lu mulai ngonten, jangan target goalnya tuh kayak oh gue harus dapetin duit segini, gue dapetin brand segini. Target utamanya tuh harusnya thank you nih Bro Iben. Ternyata kita udah pernah komunikasi 5-7 tahun yang lalu. lama banget dulu ternyata. Waktu WA ternyata. Baru tahu ya kemarin lagi. Baru tahu kemarin. Ya tapi dunia sempit lah. Dulu gue kontak dia itu tuh sebagai lawyer. Iya bener. Namanya itu Benjamin Lawyer. Tiba-tiba kalau 5-7 tahun kemudian TikToknya 23 juta follower. IG-nya berapa? Sekitar 3 juta, YouTube juga sekitar 3 juta. Waduh, gila. Sekarang udah punya sambal bakar juga karena meroket. 5-7 tahun tuh udah bisa berbeda banget ya kehidupan orang. Belok lah karirnya, belok. Belok sih masih mending bro, tapi J-curve ini bro. Ini bukan J-curve, ini vertikal bro. Vertikal, bukan nggak pakai ramp up-nya, ini langsung vertikal. Tapi jadi tugas gue di sini adalah untuk mewakili teman-teman kan. Teman-teman pasti di luar sana banyak yang mulainya sebagai corporate gitu, lagi kerja di luar gitu kan. Habis itu ya pastilah semua orang mau beraspirasi supaya bisa meningkat karirnya gitu. Jadi tugas gue buat menggali lu nih. Oke. Gitu ya. Lu karena kita kenalnya pas gue masih corporate dulu ya. Iya lu kan gue kan nge-save namanya Benjamin Lawyer kok. Bukan Iben. Oke, kita langsung mulai aja bro. Lu boleh share nggak? Dulu waktu kuliah lulusan apa ya? Lulusan hukum. Hukum di? Iya, di UPH. Hukum bisnis dulu gue ngambilnya. Oke, tahun berapa lulusnya? Tahun 2018 2019. 18 lulus? Lu kelahiran tahun? 98. Oh, 98. Emang waktu itu gue SMA-nya lebih cepet, terus kan UPH juga cuma 3,5 tahun kan. Jadi kelarnya lebih cepet tuh. Nah itu pas gue waktu itu jadi klien gue, kayaknya gue masih umur... Iya tuh. First job ya berarti masih umur 22, 21, 22 lah. Waktu itu gue yang bacain dokumen lu kayak, oh nih nggak boleh ada typo nih, Oke. Nah terus lu berapa lama waktu lu kerja di law firm itu? Di law firm tuh gue sekitar 3 tahun, habis itu nggak lama. Sempat 1 tahun di satu tempat, 1,5 tahun di satu tempat, habis itu pindah lagi, di law firm lagi 1,5 tahun, habis itu sekitar 1,5 tahun lagi di investment company. Nah di investment company gue jadi head legal ya di situ. Oke, berarti terakhir lu kerja di luar itu tahun berapa ya? Tahun 2021 kayaknya deh. 2021? Iya, 2021. Oh, maksud lu 3,5 tahun tuh berarti termasuk yang lain-lainnya juga? Berarti bukan di first job lu yang tadi? Oh, enggak. Oh, oke. Pokoknya total kerja di corporate sekitar 3-4 tahun itu. Oke. Terus lu kok bisa belok jadi content creator? Mungkin karena pas gue awal jadi head legal di investment company itu sih bro. Kayak banyak waktu luang dibandingkan law firm ya. Dulu kan pas di law firm ya lu bisa masuk jam 8 baru pulang jam 2 subuh. Dan tuh kayak tiap hari gitu, jam 8, 2 subuh, 8, 2 subuh. Jadi nggak ada waktu luang lah buat nge-explore yang lain. Pas gue di investment company lebih banyak waktu luang tuh. Dan kebantu COVID, jadi banyak waktu gue di rumah, ya udahlah kita coba aja nih konten ini. Lu dulu bukannya keluar baru bikin konten kan, tapi enggak. Sambil gitu kan. Sambil. Bisa begitu take off, udah ada traction, udah dapat income, baru dulu cabut gitu ya. Iya, jadi gue ngerjain barengan dulu tuh sampai di momen dimana income gue dari konten ini udah di atasnya income kantoran gue lah. Secara baru gue cabut. Padahal seperberapa gitu dari... Nah, secara waktu tuh kayak cuma weekend doang. Sedangkan kalau full time jobnya kan gue dari Senin sampai Jumat. Oh, cuma weekend doang udah melampaui lu punya full time job? Iya, bener. Oke. Boleh tahu nggak saat itu gaji lagi berapa saat itu? Waktu itu gaji gue tuh pas di head legal 21 juta. 21 juta. Jadi ada... Emang ya mungkin advantage-nya itu ya kali ya, 21 juta kan bukan gaji yang gede banget tapi bukan yang kecil banget juga lah. Masih so-so lah. Jadi gue ada modal juga untuk beli ini, beli itu buat konten. Terus modal kontennya tuh jadi nggak terlalu berat lah buat mulainya itu.
Menariknya gini bro, lu juga baru 3 tahun kerja udah 21 juta sih hebat juga bro. Ya itu lumayan hoki lah. Hoki. Iya. Ya, oke, banyak nih yang menarik. Oke. Dari segi karir dulu, gimana caranya lu 3 tahun langsung dapat 21 juta? Lu Mungkin dulu waktu mulai berapa? pas mulai Pas mulai first job gue. First job. 500.000. 500.000. Oh, intern kali. Itu gak intern juga sih. Jadi kayak intern tapi full time lah. Intern tapi tapi full time. Intern tapi Kayaknya yang lagi nonton banyak yang ngerasain nih. Intern tapi full time. Jobnya intern. Title-nya intern. Tapi scope of work-nya full time. Sebenarnya murah. Dia gajinya intern. Gajinya intern. Nah itu setelah 500.000 lulus sama atau waktu lu lagi nyambil kuliah? Itu udah lulus skripsi, tinggal nunggu sidang doang tuh. Jadi udah full time sebenarnya. Berapa lama? Lumayan lama sih digaji 500.000-nya sih ya. 3 bulan lah. 3 bulan. Terus tapi 1,5 tahunnya masih di situ tuh. Tapi habis 500.000 naik. Naik jadi? 2 juta. Jadi apa bahasa itu? Apa tuh? Ya saya intern plus. Jangan dianggap remeh bro. Itu 200%. Peningkatannya. Jadi kita mikirnya dari persen aja. Bukan dari nominal. Positive thinking. Nah baru abis itu pindah ke law firm yang gedean lagi. Nah tuh gajinya lebih gede lagi tuh. Nah kebetulan pas gue di law firm gede, itu gue ya mungkin gue dapat kesempatan untuk kayak kerjanya tuh bukan kerjaan yang istilahnya yang apa ya, bukan yang cuma ngecek tulisan gitu-gitu, tapi dikasih kesempatan untuk langsung terjun, langsung tektokan sama klien, terus ngurusin dokumennya langsung. Nah hokinya tuh dapat klien yang waktu itu emang lagi butuh head legal. Jadi dia puas dengan kerjaan gue lah selama project itu. Nggak lama, kayak 3 bulan setelah project yang kelar, fundraising mereka pertama tuh. Terus mereka butuh head legal. Terus akhirnya minta gue join mereka. Oke, jadi apa nih bro? Kayak menurut lu ya, kan banyak banget legal orang-orang yang hukum di luar sana yang setelah 10 tahun gaji belum sampai segitu bro. Ya, menurut lu apa yang berbeda dengan orang yang nggak naik-naik sama orang yang 3 tahun dapat 20-an? Yang berbeda ya, gue ngeliatnya sih kalau di kantoran mungkin ini kalau dari dulu sih perspektif gue, karena ini masukan dari nyokap gue dulu. Nyokap gue tuh selalu ngarahin gue begitu gue lulus kerja, coba lu cari tempat kerja di bidang yang lu mau, tapi jangan si yang paling gedenya company-nya. Karena kadang kalau lu join di company yang paling gedenya, ya otomatis proporsi kontribusi lu tuh nggak segitunya tuh di company itu. Nah gue pas awal join law firm yang gue join, itu timnya kita tuh 3 orang doang tuh. Jadi kalau 3 orang, begitu kerjaan lu bagus tuh lu kelihatan banget lah. Ya, tapi ya kontranya kerjaan lu jelek, jadi lu nggak bisa ngumpet deh. Nah itu gue tuh kayak terpatok banget dengan teori itu lah, kayak lu kalau kerja di tempat yang terlalu gede, kontribusi nggak kelihatan. Tapi kalau kerjaan lu jelek lu juga nggak kelihatan. Nah mending di yang small medium size lah kerja awal itu. Mantap. Oke ya, sekarang lu udah ngerasain banget lah benefit menjadi content creator kan. Dan gue pun juga sama merasakan ini kan benefitnya. Dan gue yakin banyak orang juga yang mau bikin konten gitu. Tapi mereka don't know where to start. Apalagi mereka mungkin lagi kerja sebagai full time. Ya kan? Menurut lu kayak gimana advice lu? Kalau yang lagi kerja sebagai full time? Lagi kerja. Menurut gue sih yang pasti jangan pernah kayak YOLO langsung. Udah gue cabut kerjaan gue. Terus gue pengen full time konten. Karena yang konten pun juga ada ups and downs-nya juga. Plus, ya kalau lu kerja kan lu dapat gaji yang udah fix ya. Mendingan di awal tuh ya lu secure dulu istilahnya amunisi lu nih, modal-modal lu yang lu perluin. Sambil ya lu pakai waktu luang lu tuh untuk coba untuk bikin si konten lu itu. Jangan kayak terlalu menggebu-gebu di awal udah yakin banget nih konten udah pasti bakal works lah. Menurut lu kapan waktu yang tepat buat orang itu cabut dari kantornya buat mulai konten? Apakah harus udah income itu matching salary-nya mereka atau kayak gimana? Itu kayaknya salah satu poin sih. Maksudnya itu bisa dijadiin kayak ya, kalau itu sebenarnya bukan poin sih, tapi itu logika aja, kayak lo ada ada 2 kerjaan, yang satu waktunya lebih gede tapi income-nya lebih kecil, yang satu income-nya lebih gede tapi waktunya lebih kecil. Ya lo pasti pilih yang kedua kan. Kalau itu kan logika. Tapi kalau misalkan mungkin lo harus ada set the date-nya juga, atau kayak certain threshold yang emang lu udah commit itu. Contoh misalkan, oke, gue akan cabut ketika ini udah menghasilkan revenue segini si konten gue. Atau
gue akan cabut ketika ya mungkin followers gue atau engagement gue udah segini. Nah, perlu ada itunya tuh agar lu juga punya apa ya? Punya rasa untuk gue set goal ini nih biar gue bisa cabut dari kerjaan gue secepetnya gitu. Dulu lu modal konten berapa? Apa aja yang lu beli di awal-awal? Pas di awal nggak banyak sih kayak karena konten gue tuh dari dulu lebih fokus ke konteks dari videonya daripada device-nya, lighting-nya gitu-gitu. Jadi lebih ke ideas sih yang diutamain. Paling cuma beli mic kayak 4 juta, beli HP. Pakai handphone, lu nggak pakai kamera? Awalnya pakai handphone. Terus ya beli kamera. Iya, cuma waktu sebelum lu take off, lu pakai handphone dulu lah. Iya, cuma handphone, mic sama laptop doang sih. Iya. Nah, cara konten kreator menemukan niche-nya mereka gimana caranya? Kan lu kan niche, lu kan legal, lu kan hukum gitu kan. Tapi lu kan nggak bikin konten tentang hukum gitu. Iya. Mungkin kalau gue karena awalnya tuh kerjaan gue kan waktu itu bener-bener dari jam 8 sampai 2 subuh hukum tuh bro. Jadi gue males banget nih kalau konten gue harus ini lagi gitu kayak. Gue waktu itu tuh awal nge-treat konten ini sebagai refreshing-nya gue. Nah waktu itu salah satu ya istilahnya konten refreshing gue yang gue seneng tuh adalah berinteraksi dengan orang publik, social experiment. Otomatis itu tuh jadi istilahnya ya mungkin ya ini sedikit saran lah kalau misalkan kerjaan lo apa, coba konten yang di luar dari kerjaan lo gitu. Mungkin itu akan jadi lebih effortless atau lo lebih nggak burden untuk ngejalaninnya. Tapi ya kalau misalkan kerjaan lo A, lo konten lo A, bagus juga karena lo jadi udah punya ide atau udah punya insight di konteks itu. Lu kapan lu menemukan sebuah tanda bahwa lu bisa gede nih di sini nih gitu? Apakah kan ada orang yang bilang lu coba terus sampai misalnya orang nggak take off gitu kan? Apakah lu langsung take off di awal atau kayak gimana? Itu gue hoki juga tuh bro. Gue video TikTok pertama gue yang gue post itu viewsnya tuh 10 juta. Buset. Jadi gue kayak itu gue berterima kasih lah sama TikTok. Kayaknya jujur gue kayak bisa aja mungkin kalau views video gue yang pertama itu nggak 10 juta tuh nggak tahu juga mungkin gue kayak ya udahlah. Tapi waktu itu gue lagi di kantor, gue iseng konten sama tim gue sama teman-teman kantor, viewsnya nyampe 10 juta. Terus gue kayak viewsnya 10 juta di saat gue kayak bener-bener effortless atau apa. Nah itu gue mulai kayak, anjir gue harus mempelajari kenapa dia bisa kayak gitu. Itu hokinya gue lah. Iya. Jadi gue gue kurang, mungkin kalau yang lebih relate itu di YouTube gue. Karena di YouTube gue tuh banyak banget video yang gak works. Abis itu baru jebol tuh. Iya. Yang take off ini gara-gara apa? Apakah menurut lu gara-gara dulu TikTok relatif lebih awal, jadi chance buat kreator meledak itu lebih tinggi, atau apa menurut lu? Kan lu bilang tadi bahkan lu nggak terlalu mikirin banyak. Pas awal gue kiranya kan gitu ya kan, tapi begitu seiring gue pelajarin konten, pelajarin retention time, terus semuanya lah audio, teks dan lain-lain. Ya gue jadi pas gue ngeliat video pertama gue kayak, oh iya juga ini emang video retention time-nya tinggi sih. Jadi gue kayak baru memahami kayak, kenapa video itu works ya gara-gara retention time-nya bagus. Lu bikin terbang, tapi waktu lihat ke belakang, ini ternyata udah bener gitu saat ini. Iya, dulu gue ngira kan dulu kayak, ini hoki. Iya. Ternyata pas flashback, emang videonya oke gitu. Oke. Nah terus banyak orang konten kreator ya bro, itu kan pengen kejar virality kan. Mereka viral, kok bisa 10 juta juga gitu kan. Tapi kan ada juga orang yang viewsnya banyak, tapi cara monetize itu nggak ada atau duitnya sedikit gitu. Ada juga orang yang viewsnya mungkin nggak sebanyak itu, tapi cara monetize-nya tinggi gitu kan. Bedanya apa bro? Beda ya mungkin gue baru mulai memahami dan berusaha untuk memahami setelah ada bisnis juga sih. Jadi mungkin sekarang tuh gue juga bukan cuma ngincer viewsnya gede tuh bonus lah. Tapi si viral yang gue incer sekarang tuh lebih ke viral secara online dan secara offline. Nah, bedanya itu, kalau yang tadi antara dua kreator itu, gue ngeliat nih kalau kreator yang si monetasnya tinggi, mereka nih mikirin banget tentang conversion di luar dari views. Sedangkan kalau yang viewsnya tinggi doang, mungkin viewsnya tinggi, tapi ya entertaining tapi nggak ada penyambungnya ke conversionnya tuh apaan. Soalnya kadang kan gue suka ngeliat juga banyak ada creator yang niche udah spesifik banget, entah gadget atau apa. Tapi kayak duitnya gila, terus brand deals-nya juga gila. Ya karena mereka mikirin banget niche itu tuh akan ada conversion-nya itu. Iya. Nah terus kalau misalnya dengan pengalaman lu ya bro ya, lu kan udah
lu kan tipe orang yang habis lulus, kerja dulu 3 tahun, habis itu konten, baru full di konten gitu kan. Kalau misalnya lu lihat ke belakang, apakah lu akan mengulangi journey seperti itu? Jadi lu kerja dulu di tempat orang lain, atau menurut lu, udahlah, mendingan gue begitu lulus, gue saranin teman-teman langsung aja coba konten kreator gitu. Bahkan kalau bisa waktu kuliah, menurut lu kayak gimana? Gue bakal sangat sih. Maksudnya bakal sangat ngulang lagi journey-nya gue kerja dulu. Kerja dulu? Iya. Karena memang ya, kan ujung-ujungnya lu juga nggak pakai apa yang lu... Karena makin kesini gue makin ngerasa, wah yang dulu pas gue kemarin kerja tuh kepake banget. Pertama, begitu konten lu makin gede, lu udah pasti butuh tim kan. Dan dengan lu butuh tim, lu udah pasti ya perlu untuk nge-manage tim lu ini. Jadi mungkin dulu karena gue ngantor, jadi ngasih gue gambaran kira-kira, oh kalau ada tim tuh kayak gini, lu udah nggak kerja sendiri lagi. Terus yang kedua, yang paling penting, makin gede konten lu, makin rame konten lu, ini tuh udah harus makin di-treat kayak bisnis, kayak ada revenue, terus dari revenue itu ada COGS-nya, which is modal konten lu, yang related to mendatangkan revenue itu, terus ada juga marketing cost-nya itu yaitu konten reguler lu lah, konten yang nggak mendatangkan, yang nggak ada brand-nya. Ya, jadi itu udah kayak dengan lu kerja lu jadi lebih memahami itu lah, kayak oh ini sama aja kayak bisnis ya, cuma bedanya ada si orangnya nih yang di depannya nih. Tapi menariknya lu kan padahal bukan kerja di bagian operations atau bisnis. Iya. Lu kerja di bagian legal, tapi emang saat itu lu mikirin juga bagian COGS, revenue, mungkin marketing. Karena pada saat itu gue di bagian legal, tapi legal itu kebanyakan ngurusin investment company kan. Jadi kayak ya, penasaran dan belajar di situ juga. Ya, kayak curiosity itu kali ya yang bikin lu juga bikin tambah sukses gitu. Iya mungkin kan. Terus rahasia lu apa? Kan gila gue liat lu punya konten konsisten banget men, views-nya. Iya. Gitu. Kira-kira apa formulanya? 2 doang sih bro. Yaitu something new sama retention time. Retention time tuh ya gimana cara kita bikin nih orang nih nonton sampai habis lah video kita. Nah ini kayaknya kadang tuh orang terlalu kompleks kalau mikirin video. Udah pasti editing dan lain-lain itu akan ngebantu kan. Tapi balik lagi kayak gue sama tim gue tuh selalu ngebiasain misalkan kita bikin video atau dari ide deh. Ini idenya menarik nggak? Orang akan, ini something new nggak di dunia internet? Atau mungkin di Indonesia dulu deh, nggak usah di internet. Di Indonesia nih hal yang baru atau enggak? Kalau misalkan iya, kenapa orang harus nonton sampai akhir? Emang di awalnya ada apa? Di tengahnya ada apa? Di endingnya dikasih apa? Nah, begitu udah kejawab itu semua, baru coba kita bikin. Dan setelah kita bikin ya kita kayak nontonnya tuh udah berulang-ulang kali banget lah. Terus kalau misalnya something new-nya gimana caranya? Kan something new kan susah kan? Yeah. Apalagi kayak content creator ada 1 juta umat gitu kan. Bener. Kayak lu new-nya ini apa? Kayak new, gimana caranya? Something new ya? Ideation, kalau di tim gue ideation-nya agak aneh sih kita. Jadi kita kadang ya kita ngumpulin bareng atau kita ngumpul bareng terus ya udah kira-kira kita tuh kayak bener-bener ngomong aja. Terus nanti ada yang bilang kayak konten lu sampah, ide lu bagus. Nah itu kalau dijelasin secara caranya ya, itu kayak bener-bener abstrak banget. Tapi dengan duduk bareng terus diskusi tentang ide tuh kadang-kadang muncul aja tuh si something new itu. Dan something new ini nggak perlu bener-bener harus dari awal kita ngomong itu udah something new gitu. Kadang tuh something new itu bisa, misalkan contoh, oke, ini ada iPad nih, terus kita mau bikin konten yaitu ngasih iPad. Nah itu kan misalnya udah biasa orang ngasih iPad. Tapi kayaknya belum ada deh orang yang ngasih iPad-nya itu ke 100 orang. Terus udah ketemu nih 100 orangnya. Tapi kan kayaknya iPad tuh lebih dibutuhin buat anak-anak, sekarang anak-anak TK sama anak SD yang pakai itu. Yaudah kita kasih 100 iPad-nya ke anak SD. Tapi kayaknya bakal lebih seru lagi kalau anak SD-nya tuh yang misalkan ada di Indonesia bagian mana gitu. Nah itu jadi ketika ditambahin elemen-elemen yang baru, jadi si something new-nya itu tuh. Setelah lu melewatin ini, berarti kan lu udah tahun ketiga ya? Tahun keempat ini ya? Konten. Iya, Jangan tahun keempat kan. Dan gue yakin lu juga punya inilah teman-teman yang content creator juga gitu kan. Apakah menurut lu semua orang bisa menjadi content creator dengan formula hard work? Dengan formula hard work. Ya mereka, jadi kalau misalnya nggak naik-naik, ya mereka coba terus, hajar terus gitu. Apakah one day bakal take off atau lu lihat ada
ciri-ciri khas orang yang bakal take off dan yang enggak gitu? Oke, mungkin iya ada sih bedanya ya dari orang yang mungkin kalau lu ngepost terus itu pasti akan ngebantu. Tapi yang gue lihat kan gue ada talent management juga kan. Jadi banyak lah talent di kantor gue tuh yang ada satu yang take off ya bisa dalam 6 bulan followersnya langsung 11 juta. Tapi ada yang dalam 6 bulan followersnya di segitu-segitu doang. Ada yang brand deal-nya banyak, brand deal-nya dikit. Yang gue ngeliat sih yang membedakan si kreator itu di luar dari hard work ya. Tapi lebih ke mereka nih melajarin konten yang mereka lagi nggak abis di post. Kadang tuh yang kurangnya dari content creator, abis mereka post, mereka ngira homeworknya mereka tuh udah kelar. Padahal tuh homework lu tuh baru dimulai bahwa ini lo ada bahan baru lagi yang perlu lu pelajarin dari si analitiknya itu. Orang nge-skip di bagian mana, kenapa orang nge-skip di bagian itu, terus kenapa click to rate lu rendah, berarti kan thumbnail lu jelek, lu harus benerin. Nah itu tuh, jadi nge-post itu tuh bukan berarti tugas lu kelar, tapi tuh lu punya PR tambahan untuk lu belajar lagi gitu. Nah kadang bedanya tuh antara konten kreator yang gua ngeliat growth-nya lebih signifikan, itu mereka yang mempelajari si kontennya mereka. Iya. Terutama konten-konten yang nggak works sih. Ya konten yang nggak works dipelajarin kenapa nggak works gitu. Iya, intinya. karena kadang kalau konten yang works lu kadang malas pelajarin. Soalnya lu kayak udah happy gitu. Oke. Nah terus cerita lu akhirnya mulai sambal bakar Indonesia gimana? Awalnya emang dari gua awal konten tuh gua udah pengen banget punya bisnis, bro. Karena ya mungkin dulu pas gua tektokan sama lu kan tuh di investment company kan. Iya. Dan tuh gua kayak tiap hari gua tuh diketemuin dan di-meetingin sama founder-founder startup yang kayak wah seru banget nih anjir punya bisnis, terus ngembangin itu, terus ngelihat bisnisnya beneran berkembang juga. Jadi dari awal gue konten tuh gue udah memang pengen bikin ini bisnis, tapi pada saat itu gue belum ketemu partner yang tepat lah. Akhirnya tuh gue ketemu partnernya, ada namanya Richard. Itu dia, ya kita udah dari awal kita udah ada deal gitu. Gue akan ngurusin marketing, campaign, pokoknya agar orang nih tahu lah Sambal Bakar, lo akan ngurusin operasionalnya. Nah akhirnya kebentuk gara-gara gue ketemu dia, plus emang visi misi kita dari awal tuh udah sama, kita pengen bikin restoran Indonesia, tapi konsep itu sebenarnya fast food. Jadi kita tuh dari dulu bingung gitu kayak kenapa bisa ada McD, ada KFC, terus ada Chipotle, tapi ini nggak ada nih kayak fast food tapi makanan Indonesia. Itu sih. Jadi waktu lu punya ide bisnis, apakah lu udah memilih? Oh, gue pengen mulai bisnis, gue pengen punya bisnis tapi di bidang F&B gitu. Kalau milih, kayak yang setelah konten. Iya, waktu lu konten dan waktu lu suatu saat pengen punya bisnis gitu kan. Lu udah punya ide belum sih? Oh, gue pengennya di F&B gitu. Pas waktu ngonten sih jujur waktu itu gue kayak belum tahu. Tapi begitu gue pas udah ngonten beberapa lama gue kayaknya F&B deh. Pure cuma karena kayak kayak di Indo kan artis atau influencer atau content creator bikinnya F&B kan. Terus gue tuh waktu itu kayak kepikirannya, wah ya kayaknya F&B. Tapi bener-bener cuma kebetulan juga mungkin gue ditemukan dengan Richard yang emang dia bidangnya di F&B juga. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Sambal Bakar Indonesia itu foundernya berarti 2 atau kayak gimana? Kalau foundernya itu sebenarnya ada 5. 5. Jadi dari timnya gue itu berdua, gue dan kakak gue. Terus ada timnya Richard itu berdua juga. Terus ada satu lagi, ini Bara namanya, dia yang ngurusin operasionalnya lah. Operasional, terus bikin menunya itu dia ngurusin. Nah, lu cara mencari founder yang, atau nggak partner yang cocok ya? Menurut lu gimana caranya? Nah, kalau kita tuh awalnya sebenarnya kan cuma gue dengan Richard kan. Tapi lama-kelama pas kita awal mau mulai, kita mikir kayak, kita jujur dari awal gitu loh. Expertise kita di sini, gue bisanya ini nih. Jangan expect gue untuk lakuin hal yang gue nggak expertise itu. Apalagi kalau ini pengen take off-nya cepet deh. Udah pasti harus ada orang yang expertise itu. Makanya awal kita appoint si Mas Bara inilah. Dia yang ngurusin si menunya. Dan 2 founder lainnya juga kita nih appoint untuk mengisi loophole yang belum kepenuhin job desk-nya siapa ini. Iya. Terus, tapi waktu saat itu lu udah kenal Richard udah lama atau itu kebetulan stranger yang lu ketemu tuh kayak gimana? Itu meeting gua kedua sama dia. Meeting kedua langsung ngomongin bisnis gitu? Iya, jadi meeting pertama itu dia punya F&B, makanan sehat. Terus gara-gara gue olahraga dan lain-lain, dia nawarin gue untuk collab menu sama F&B-nya dia. Nah itu gue tuh kurang tertarik lah. Gue bilang ke dia, Pak nih kayaknya hitung-hitungannya kurang seru nih. Dan kalau digede-gedein juga, jujur-jujuran gue jadi terlalu menggedekan brand yang gak ada guanya.
Terus gue bilang ke dia ya nanti kapan-kapan info lah kalau misalkan pengen bikin yang ya beneran baru, something new. Akhirnya dia approach dan kayaknya habis ngobrol-ngobrol tuh 2 hari setelah itu langsung kita kayak udahlah oke ayo. Cuman saat itu lu punya sosmed udah take off kan? Udah ya waktu itu kayak TikTok gue tuh masih sekitar 6 juta lah. Oh, 6 6 juta, 5 juta. Mungkin itu kali ya, maksudnya yang satu udah ngerti restoran, yang satu Iya. udah ngerti cara bikin viral. Iya, Jadi kalau bisa iya. digabungin tuh, ngeviralin bener. produk gitu jadinya. Iya, jadinya dua-duanya saling memenuhi lah. Iya. Nah kalau misalnya orang buka restoran ya bro ya, saat itu lu bikin projection nggak sih kayak BEP berapa lama? Gitu? Bikin. Lu Dan punya projection kayak gimana? waktu itu yang bikin gue tertarik untuk ngejalanin sambal bakar sama Richard, salah satunya karena presentasi pertamanya dia sih. Jadi sebelumnya itu udah banyak lah F&B yang orang F&B yang datang ke gue untuk pengen bikin bisnis bareng. Ya make sense, soalnya kan lu udah punya 6 juta gitu kan, lu ngerti bagian marketingnya. Tapi cuma dia doang nih yang pada saat waktu itu datang ke gue. Pertama emang makanannya kayak menarik, dimakan semua orang lah makan Indonesia. Yang kedua pas dia ngasih projection, dia tuh ngasih projectionnya low, mid, high, dan itu tuh kayak make sense gitu lah projectionnya. Terus kayak gue dengan projectionnya waktu itu tuh dia ngasih contoh kompetitor yang existing companies-nya juga. Jadi pas gue ngeliat projection waktu itu tuh gue ngeliat kayak oh ini make sense dan emang doable sih. Dan apalagi didorong dengan sosmednya bisa ke-achieve banget nih si projectionnya ini. Jadi waktu itu sih gue ngerasa si projectionnya itu ya yang bikin gue akhirnya oke lah ayo jalanin. Berapa lama kira-kira yang make sense gitu? Kalau Untuk misalnya BEP? BEP yang make sense pas awal kita bikin sambal bakar sih cuma 2 bulan udah BEP sih. Tapi itu kayak ya lumayan hoki. Mungkin yang nextnya yang si cabang-cabang berikutnya makin lama kan udah pasti lu bikin apapun si returnnya pasti akan makin bisa dibilang makin kecil karena let's say gue buka di tempat A terus gue buka di tempat A2 otomatis customer-nya kebagi kan jadi BEP-nya lebih lama lah. Nah ya makin lama makin paling sekarang sih average sekitar 1,5 sampai 2 tahun lah BEP. Oke, ya masih good enough lah dapat. Yang cabang kedua tuh kayak 6 bulan, masih makin lama pasti akan makin ngambil market yang si restoran yang lainnya itu sih. Iya, make sense. Nah terus tadi kan lu bilang udah ada banyak restoran yang approach lu dan kasih presentasi gitu kan, dan lu nggak serk gitu kan. Iya. Nah ini kan menjadi menariknya itu apa yang menurut lu yang lu reject ini could have done differently? Apakah gara-gara mereka punya projections itu terlalu nggak make sense atau apa? Iya. Yang pertama itu plus produknya sih. Jadi gue dulu tuh sering banget gue emang demen makanan juga sih bro sama kakak gue tuh. Jadi kita tuh setiap kali untuk makanan tuh kita lumayan sensitif lah. Kayak mana yang enak, mana yang bakal dimakan orang tiap hari, mana yang enggak. Kadang tuh yang datang ke gue terlalu menawarkan makanan yang yang cuma mentingin sih viral di awalnya doang gitu. Kayak ini campur mentai, campur cheese, campur apa yang kayak ya lu tiba-tiba pas mungkin launch lu kayak orang penasaran tapi orang bakal makan itu nggak tiap hari. Nah itu kebanyakan yang nawarin gue tuh nggak akan kayak gitu. Yang cuma seasonal doang. Cuma gitu, seasonal. Sedangkan kalau misalnya makan Indonesia kan bisa balik lagi terus menerus gitu ya. Iya. Kalau misalnya lu lihat ke belakang ya, kayak kira-kira apa sih yang bikin sambal bakar Indonesia ini begitu take off-nya gitu? Pas di awal ya, itu karena mungkin faktor waktu itu campaign-nya emang rame banget sih. Jadi video pertama yang kita post tentang bahwa gue pengen bikin F&B itu aja itu gue bikin 5 video kayak istilahnya awareness bahwa sambal bakar ini mau buka. Itu total 5 video itu tuh nyampe 150 juta views. Jadi kayak rata-rata tuh 20 sampai 30 juta views lah. Dan ya karena si campaign-nya rame, plus waktu itu emang dari sisi operasional juga kita bikinnya tempatnya gede dan ya lumayan ready lah. Walaupun banyak banget kesalahannya pas di awalnya secara operasional, secara kita belajar bareng lah. Akhirnya tapi karena kita improve cepet, jadi istilahnya si progresnya untuk yang ini harus diganti, itu harus diganti, jadi lebih cepet. Jadi istilahnya kayak kayak mungkin kayak snowball kali ya. Jadi ada kesalahan tapi diperbaikin, ada kesalahan diperbaikin sampai sekarang akhirnya bisa nge-serve yang better gitu.
Keren bro. Terus modal awal buat ngebikin cabang pertama berapa tuh? Sekitar 1,5 M. 1,5 M. Heeh. Iya sekitar segitu sih. Iya. Yang sekarang sih yang sekarang kita kan bikinnya lebih gede. Lebih gede lagi. Dan peralatannya lebih banyak, jadi lebih mahal sekarang. Iya. Terus gue juga sempat lihat lu kan ada fundraise dari luar ya, bener nggak sih? Lu ngambil pendanaan dari... Iya, nggak dari luar tapi dari nggak Indo. dari luar. Maksudnya dari eksternal investor. Oh dari gitu, maksudnya. iya dari external investor. Iya. Nah, itu buat apa bro? Maksudnya lu kan udah dapat BP 2 bulan. Iya. Lu pakai duit sendiri juga udah terbang gitu. Jadi waktu itu kita pas awal itu mungkin pas awal rame, terus kita dapat feedback bahwa oh kak buka di sini dong, buka di sini. Terus ya kita mikir juga, ini kayaknya kalau dengan modal yang ini akan lama nih, akan harus nunggu yang ini balik dulu baru bikin, nunggu yang ini baru bikin. Akhirnya kita nge-decide untuk nyari investor biar si growth-nya ini makin cepat. Jadi istilahnya engagement dari marketingnya ini nggak sayang, nggak kebuang gitu. Karena ya kalau cuma ada satu restoran atau dua, seating capacity kan ada maksimumnya nih. Sedangkan engagement kan nggak ada maksimumnya. Iya. Takutnya engagementnya naik tapi seating capacity ya udah full, revenue-nya nggak maksimal lah. Akhirnya kita nge-decide manggil investor itu untuk nge-speed up progress dari pembangunannya lah. Lu bisnis modelnya kayak gimana? Apakah setiap cabang itu lu kasih penawaran ke investor baru atau gimana? Jadi kalau kita tuh sistemnya yang awal kita own store, tapi habis itu kita ada yang sistemnya itu mitra. Jadi kita mitra ngasih kita dana, kita yang bangun, kita yang operate full, tapi sistemnya kita sharing revenue, bukan sharing profit ya. Jadi kenapa sharing revenue? Karena kan kita yang operate kan. Jadi kita nggak mau, misalkan ada kesalahan di operasional, mitra jadi tanggung jawab. Makanya mitra di Sambal Bakar cepet lah BEP-nya. Sharing revenue. Beda cabang, beda-beda tapi ya. Iya pasti. Sekitar ada yang 6-2 tahun lah. 6 bulan sampai 2 tahun? 6 bulan sampai 2 tahun. Kapan buka lagi bro? Gue juga mau ikutan. Nah boleh tuh abis ini nih. Mantap. Iya, 6 bulan sampai 2 tahun itu kan, kalau misalnya 6 bulan kan 200% nih. Kalau misalnya 2 tahun 50%. Daripada gue invest di Bitcoin, mendingan taruh di situ. Mending Bitcoin lah. Oke bro, gue minum ya bro. Ayo, monggo. Ini ada pertanyaan dari publik nih. Gimana caranya lu memanage turnover karyawan yang cukup tinggi di F&B? Oke. Caranya emang harus strict aja sih. Kayaknya kalau di F&B mungkin ya lu harus strict, udah punya set of rules yang kalau lu memenuhi ini, lu tetap lanjut. Kalau lu nggak memenuhi ini, ya lu keluar. Tapi kalau untuk meng-maintain yang emang istilahnya yang kerjanya bagus, yang ngasih kontribusi, ya udah pasti kita harus nge-maintain dengan ngasih mereka insentif-insentif yang sesuai dengan job desk mereka. Iya. Terus sekarang udah berapa cabang totalnya? Total sekarang 23 yang lagi dibikin, yang lagi on progress bangun tuh sekarang 5. 28 ini. 28 ya. Plus sama ada, kita baru banget hari ini ngeluarin FMCG. Oh Jadi, ya, gue lihat tuh. Sambal kalengan itu. Iya. Nih ya, kalau misalnya orang bisnis ya, langsung lihat 1,5 M, 2 bulan balik modal, 350 juta sebulan, kali 28, ya oke diplanin setengahnya, 100 M sebulan bro. Dari tadi lagi ngitung-ngitung. Gile, mantap juga. Udah, bentar lagi udah taste tahun. Belum lah. Masih nanti lah. Ya, tapi oke, how do you split your time antara lu ngonten buat pribadi lu sama buat bisnis? Kalau sekarang sih kebanyakan gue benar-benar nge-assign orang tim gue untuk istilahnya untuk nge-ensure bahwa semua si bisnis gue jalan plus kontennya juga jalan. Tapi kayak 50-50 kali ya. Bener-bener hampir tiap hari dari gue bangun, yang gue pikirin sih konten gue sama si konten-konten dari si bisnisnya ini. Iya. Lu buat pribadi lu sekarang udah berapa orang FTE-nya? Yang konten gue? Iya, konten. Sekarang ada sekitar 7 orang. Gede juga ya tim ini buat personal lu gitu kan? Iya, 7 orang. Yeah. Mungkin karena kadang kebanyakan sih editor sama videographer ya. Iya, make sense. Oke, gue mau masuk ke segmen duit bro, investment dan personal finance. Nah kalau misalnya dari segi income ya, lu ini lebih gede di bagian sosial medianya atau di bisnisnya?
Sekarang ya. Mungkin kalau in total masih si social medianya, karena gua kan juga udah lebih lama menjalankan social media dibandingin si bisnisnya. Cuma kalau dihitung dari yang bisnisnya ada, per bisnisnya ada gitu, ya mungkin mirip-mirip lah. I see. Masa per bisnisnya ada mirip-mirip? Per bisnisnya ada tuh istilahnya pas sambal bakar ada nih, sambal bakar ada kan sekitar 2022, dari 2022 sampai sekarang gitu. Oke. Berarti 2 tahun bisnis sama 2 tahun konten, Yeah. itu kira-kira 50-50. Yeah. Oke. Tapi gara-gara lu udah konten duluan, makanya lebih gede yang bagian sosmednya. Iya. Gitu. Iya. Tapi masih dominan masih konten sih, karena kebanyakan di bisnis emang nggak kita utamain untuk reinvest. Iya. Kayak contoh di sambal bakar kita lebih dibandingkan bagi dividen ya kita lebih nge-decide untuk oke, kita bikin own store kita aja dulu lah. Make sense. Anyway, lu nggak butuh cash flow itu buat hidup kan? Iya, nggak Soalnya butuh. udah ada cash flow Iya, dari yang iya. lain. Nah terus ini bro, gue liat lu juga CFA. Iya. Lawyer, CFA, content creator, udah cenderung kebanyakan bro. Kita nggak dapet porsinya nih. Nanti abis itu sebentar lagi lu bikin konten tentang finance. Gue udah nggak ada kerjaan bro nanti. Itu kepo aja lah waktu itu, kayak kepo mempelajari itu. Terus dulu soalnya pas gue ngampus tuh, gue sempet kayak stres dengan belajar hukum. Di situ tuh gue mikir kayak, anjir nih buat apa sih gue belajar hukum. Terus lama-lama gue waktu itu sempet mikir pengen pindah kuliah finance. Tapi waktu itu nyokap gue kayak, enggak lah lu udah komit lah, lu udah masuk, udah harus sampai kelar. Akhirnya ya udahlah, apa yang bisa gue ambil, tapi gue harus ninggalin kuliah hukum gue nih untuk gue belajar finance. Nah terus ya akhirnya gue ngambil si CFA itu untuk belajarin. Iya. Orang tua lu ada pengaruh ke jalanin bisnis atau apa? Maksudnya mereka tuh background finance kah atau law kah atau apa? Enggak sih, nyokap gue tuh backgroundnya dia dulu ya, tapi sekarang udah enggak. Dulu punya media buat agency lah. Oh. Agency untuk advertising. Mungkin karena nyokap gue dulu bisnis kali ya, jadi gue kayak dari dulu emang pengennya ya, gue udah tahu pasti dari dulu gue akan build a business. Apakah ada cara nyokap lu tuh menjalankan media ada kaitannya sama cara lu menjalankan atau udah totally different thing gitu? Kalau caranya nggak terlalu sih, tapi lebih ke dia ngejalanin bisnis. Ya gue juga pengen ngejalanin bisnis, gitunya doang sih. Tapi gue nggak sampai bener-bener mendapatkan insight bisnis banget gitu ya. Soalnya cara dia melakukan media dulu kan juga berbeda dengan zaman kita gitu kan. Kalau misalnya lu pribadi, portfolio investasi kayak gimana bro? Kripto, saham, dan yang lainnya? Portfolio investasi. Mungkin sekarang bisa dibilang 50-50 lah ya. Saham? Indo? Enggak 50-50 ya, cash crypto. 50-50 ya situ ya. Terus kriptonya lu percaya kayak gimana? Kayak Bitcoin, Kriptonya Ethereum versus altcoin gitu? Oh, dia Ethereum-nya termaksud di sekarang sebenarnya nih jangan diikutin ya, jangan diikutin. Sebenarnya pengennya tuh Bitcoin 70, altcoinnya 30. Pengennya. Maunya. Terus? Cuma kadang-kadang kan manusia ada greedy-nya lah ya. Jadi mungkin masih 50-50 sekarang. Oh, masih 50-50. Oh, pegangan lu apa altcoin yang boleh? Bukan financial advice. Bukan boleh kalau boleh sharing. Sekarang apa ya yang megang paling BitTensor. Apa? Tahu. Oh, tahu. Oke. Iya, sama ada beberapa meme coin dodol itu lah. Meme coin lagi doing well kan? Masa belakangan inilah 2-3 bulan yang lalu. Gitu. Belakangan ini, kayaknya beda meme coin yang kita pegang. beda meme coin, beda nasib. Iya. Ada lah meme coin beberapa, altcoin beberapa. Coba itu, gue pribadi lebih yang gue kayak berusaha untuk belajar terus, lebih si Bitcoin itu sendiri sih. Oke. Lu pengen belajar terus Bitcoinnya tapi lu punya altcoin 50% bro. Nah, itu kan namanya manusia. Iya. Jadi gimana? Apakah lu percaya akan ada altcoin season? Wah, kalau itu dia sih, gue juga lagi menunggu-nunggu kapan altcoin. Gue juga lagi menunggu itu datang segera mungkin. Kalau percaya sih percayalah. Iya. Tapi mereka kenapa lu 50-50 itu cash sama kripto? Kenapa nggak ada saham US, saham Indo gitu? Dulu gue malah investnya full di saham. Iya. Saham Indo kan? Dulu gue full invest di saham Indo.
Cuma mungkin nggak tahu ya sekarang ya kalau gue misalkan ada capital nih, udah pasti yang utama gue akan nge-spend-nya itu untuk make my own business. Itu yang pasti, atau invest di bisnis yang existing gue. Biar nih bisnis jalan dulu, abis itu nih datang lah nih duit dari bisnis yang gue build, baru tuh income gue udah gede dari bisnis itu, terus gue mungkin invest. Nah, kalau sekarang gue nggak terlalu masukin di saham, mungkin gue lebih tertarik kali ya sama si something new-nya dari crypto ini, dan dengan Web3 itu sendiri kayak lu bisa owning something digital. Lu sejak kapan migrasi ke kriptonya nih? Migrasi, jujur baru sih. Baru banget, tapi kayak Tahun ini? Tahun ini. Tapi itu kayak menyita banyak banget waktu gue kayak dari kemarin nggak bisa berhenti baca dan kayak nonton tentang itu semua. Apa yang lu bacain tapi? Maksudnya kalau misalnya kayak Bitcoin gitu kan, apa yang lu bacain emangnya? Kalau misalnya udah tahu kan, udah selesai. Lu sampai bisa TA, technical analysis kan? Oh enggak. Gue bukan orang yang terlalu mendalam si technical analysis sih. Gue suka bacain si kayak contoh Bitcoin Standard. Nah gue tuh lebih suka bacain kayak, wah iya kok bisa terjadi ini ya? Kok backgroundnya apa ya bisa kejadian ini ya? Kenapa orang butuh ini ya? Terus mungkin karena dari kemarin gue ngobrol-ngobrol juga sama orang yang ada di crypto gitu, kayak very insightful. Walaupun gue sendiri kayak, anjing ini banyak banget di kepala gue yang harus gue tampung, gue nggak ngerti anjir. Oke, yang kita ngomongin dua ya, both extremes. Yang paling cuan apa, yang paling boncos apa bro? Yang paling cuan? Sekarang yang paling cuan mungkin Solana ya. Yang paling boncos ada. Oh enggak, tapi belum boncos. Kan selama masih floating belum boncos. Itu menghibur diri bro, menghibur diri. Jangan boncos. Iya. Kan selama masih floating. Apa tuh, boleh sebut gak? Meme coin. Oke, terus menurut lu... Tapi lu pegang meme coin juga bro? Enggak. Oh enggak? Gue enggak pegang meme coin. Sama sekali? Enggak. Sama sekali. Pernah tapi atau enggak juga? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Bitcoin, Ethereum, mostly lah. Kalau sekarang gue lumayan pegang gede saham Indo. Ada pegangan bagger gue sekarang saham Indo, jadi lumayan gede di situ. Cuman habis itu Bitcoin, Ethereum juga gede juga. Oke. Terus kalau misalnya dari lu nih bro, lu kan udah ngalamin sejak lu di dunia profesional sama lu sekarang udah punya bisnis sendiri kan. Iya. Cara lu melakukan investasi dulu sama sekarang bedanya kayak gimana? Dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin karena pas gue masih kantoran gitu. Dulu pas gue kantoran ya gajinya sekitar 15-20 waktu kan naik-naik itu. Ya gue bisa nge-spare duit buat gue invest waktu dulu. Lu savingnya berapa persen dari 15-20 itu dulu? Kayaknya sekitar 40 lah. 30-40%. Tapi yang pada saat waktu itu gue kayak istilahnya membedakan dengan sekarang. Mungkin sekarang lebih ada modalnya kan. Jadi sekarang gue lebih bisa menghandle floating itu dengan lebih tenang lah. Mau itu plus ataupun min ya. Jadi itu lagi plus, gue nggak yang kayak heboh banget. Nggak TP gitu ya. Iya, tapi itu lagi min juga gue nggak yang panik banget. Karena ya yang gue pakai emang uang gue yang nganggur, nggak lagi gue pakai untuk apapun. Sedangkan kalau dulu, gue jadi ngeliatin mulu kayak anjir nih kondisinya gimana nih, hidup dan mati gue di situ. Iya. Oke. Mungkin gue minta final advice dari nih bro. Lu udah jalan konten, ya kan, karir juga lu bagus, lu bisnis juga bagus. Apa sih kira-kira kayak karakteristik atau formula supaya orang tuh bisa maju secara finansial? Oke. Mungkin secara konten aja ya, secara finansial. Secara finansial gue juga masih mencoba lah. Soalnya gue lempar lah. Secara mungkin deliver sesuatu yang berbeda sih. Kayak sekarang gue ngeliat di dunia konten itu orang terlalu sering ngeliat ada yang works, terus oh itulah gue pengen itu. Padahal sebenarnya nggak enjoy juga ngedeliver itu. Dan audiens tuh nggak sebodoh itu, kayak mereka tuh tahu gitu ketika lu tuh nggak jadi diri lu yang aslinya gitu. Jadi ya lu deliver yang beda, tapi dengan cara lu sendiri, nggak usah dibikin-bikin lah. Since itu juga akan lebih enak juga buat lu ngejalaninnya. Dan yang pasti
gue selalu bilang dari awal sih ke tim gue, walaupun ini terkesan kayak klise gitu ya. Kalau lu mulai ngonten, jangan target goalnya tuh kayak, oh gue harus dapetin duit segini, gue dapetin brand segini. Target utamanya tuh harusnya, gue pengen orang ter-entertain nonton ini. Atau gue pengen, misalkan lo edukasi, ya gue pengen orang ter-educated nonton ini. Nanti duitnya bakal dateng lah. Mantap. Setuju bro. Thank you banget bro. Thank For you your time. bro. Thank you. Thank you.